Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala nafa'ahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Ay walillahil masyriqu wal maghrib qasahuma bidzikri li'annahuma mahalul ayatil 'azimati fahuma matalibul anwari wa magharibiha fa idza kana malikan laha kana malikan li kulli jihad fa aina ma tuwallu wujuhakum minal jihad idza kana tawallikum iyyaha bi amri imma ayyamurakum istiqbalal ka'bati ba'da an kuntum ma'murina istiqbali baitil maqdis aw ta'muruna bis salati bis safari 'ala rahilati wa nahwiha fa innal qiblata aytuma tawajjaha al-'abdu aw tashabbahu al-qiblah fayataharra salatu ilaiha thumma yatabayyana lahul khata' aw yakuna ma'dhuran bisalbin aw maradin wa nahwi dhalika fa hadhihi al-umur imma an yakuna al-'abdu fiha ma'dhuran aw ma'muran wa bi kulli halin famastubila jihatun minal jihati kharijatun an malaki rabbi fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Fihi ithbatul wajhi lillahi ta'ala 'ala wajhi al-la'iqi bihi ta'ala wa anna allaha wajhan la tashabbaha al-wujuh wa huwa ta'ala wasi'ul fadli was-sifati 'azimuha alimun bisarairikum wa nayatikum famin sa'atihi wa ilmihi wasa'alakumul amr wa qabla minkumul ma'mur falahul hamdu wa syukur. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qalu ay al-yahudu wan nasara wal musyrikun wa kullun man qala dzalika ittakhadallahu walada fanasabu ila ma la yaliku bi jalali wa asaru kullul isaa wa daramu anfusahum wa huwa ta'ala sabiran ala dhalika minhum qad halima alaihim wa afahum wa razaqahum ma'a tanaqusihim iyyahu subhanahu ay tanazzahu wa tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikuna wal zalimuna mimma la yaliqu bi jalalihi fa subhana man lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuhi allati la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuhi wa ma'a raddahu liqaulihim aqamal hujjah wal burhan ala tanzihi an dzalik faqala bal lahu ma fis samawati wal ard ay jami'uhum malakuhu wa 'abiduhu milkuhu wa 'abiduhu yatasarrafu fihim tasarruful maliki bil mamaliki wa hum qanituna lahu
musakharuna tahta tadbirihi fa idza kanu kulluhum 'abidahu muftariqina ilaihi wa huwa ghaniyyun 'anhum fa kaifa yakunu minhum ahad yakunu lahu waladan wal walidu la budda an yakuna min jinsi walidihi li'annahu juz'un minhu. Wallahu ta'ala al-malikul qahiru wa antum al-mamlukuna al-maqhurun wa huwa al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Fa kaifa ma'a hadha yakunu lahu walad? Hadha min aqraril batili wa asmajahu. Wal kunutu naw'ani, kunutun 'amun wa huwa kunutul khalqi kulluhum tahta tadbiril khaliq, wa khasun wa huwa kunutul ibadati fana'ul awwalu kama fi hadhil ayat, wa naw'u tsani kama fi qoulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Thumma qala badi'us samawati wal ard ay khaliquhuma ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma ala ghairi mithalin sabaqa. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun fala yasta'sa alayhi wa la yantani'u minhu. Baik. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaqulu wa subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Dan milik Allah al-masyriqu wal maghrib, arah barat, arah timur dan arah barat. Fa aina ma tuwallu, maka kemana saja kalian hadapkan wajah kalian, fa thamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala berada. Innallaha wasi'un 'alim, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ai walillahil masyriqu wal maghrib, dan bagi Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala arah timur dan arah barat. Khassahuma bidzikri, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kedua arah tersebut, masyriq wal maghrib, timur dan barat, dan di berbagai surat ataupun ayat selalu yang disebutkan adalah masyriq dan maghrib. Hampir tidak kita jumpai di Al-Quran arah walillahi syamal wal janub. Syekh di sini menyebutkan khassahuma bidzikri li'annahuma mahallul ayat al-'azimah, karena di kedua arah tersebut itu terdapat ayat-ayat yang sangat luar biasa sekali, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung, secara setiap hari bisa dirasakan oleh manusia, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fahuma, keduanya adalah mataliqul anwar. Dia adalah tempat terbitnya cahaya, wa magharibiha, dan tempat tenggelamnya cahaya tersebut, baik cahaya matahari maupun cahaya bulan. Ya, tidak ada dari matahari maupun bulan
terbit dari utara tenggelam di selatan, atau dari selatan ke utara. Tetapi nah ini tanda yang sangat besar bagi umat manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mewakili seluruh arah, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan diri menyebut kedua arah tersebut. Maka Allah sebutkan walillahil masyriqu wal maghribu. Apalagi kemudian ibadah ini adalah berkaitan dengan arah. Fa idza kana malikan laha, dan apabila Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki dan merajai bagi arah tersebut, kana malikan likulli jihad, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik seluruh arah. Fa aina ma tuwallu, maka di mana saja kalian arahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, minal jihad, dari berbagai arah atau kepada atau menuju ke berbagai arah. Idza kana tawallikum, jika pengarahan wajah kalian itu kepadanya, bi amrihi, kepadanya itu kepada arah tersebut, dan itu bi amrihi, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Imma ayyamurakum bistiqbalil Ka'bah, baik Allah memerintah kalian untuk menghadap ke Ka'bah, ba'da'an kuntum ma'murina bistiqbali Baitul Maqdis, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian menghadap ke Baitul Maqdis di dalam sholat-sholat kalian. Karena ayat ini turun itu juga sebagai jawaban bagi protesnya orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, kepada Islam, tentang berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, yang mana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka gimana? Syatrul Masjidil Haram. Kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama. Jadi Rasulullah SAW itu pandangannya itu berbolak-balik, ya, mengharap akan datang wahyu atau perintah untuk sholat atau kiblat itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ke Baitullahil Haram atau ke Ka'bah setelah kiblat itu berada di Baitul Maqdis, yang mana sejak Rasulullah SAW di Makkah itu Rasulullah SAW sholat itu perintahnya adalah tetap ke Baitul Maqdis. Tetapi di Makkah itu pun Rasulullah SAW hatinya itu tetap ke Ka'bah, maksudnya hatinya, sehingga Rasulullah SAW itu sering menempati yang misalnya ini, ya, di Rukun Yamani, ya, Baitul Maqdis, ya. Jadi Rasulullah di Rukun Yamani sini, ya, itu kemudian searah dengan Baitul Maqdis, bukan kemudian sholat di sininya kemudian membelakangi Ka'bah, tidak, sehingga dapat kedua-duanya. Sementara kemudian terasa ketika di Madinah, ya, di Madinah itu ketika menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, maka tidak searah dengan Ka'bah. Nah, disitulah kemudian terjadi sesuatu di hatinya Rasulullah SAW
istilah bahasa Sedayu itu koyo rasane koyo piye ya. Maka kemudian berbolak-balik Rasulullah SAW berharap, hatinya berharap bahwa akan turun wahyu untuk diubah ke Baitillahil Haram, sehingga kemudian sering melihat ke langit, maka kemudian turun qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i yang dulu ila sama. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, ketika turun hal tersebut, maka orang-orang Yahudi ini kemudian memprotes hal tersebut ya. Diprotes itu agama model macam apa kok kemudian berpindah-pindah arah kiblatnya, sampai di tengah-tengah kaum muslimin itu muncul sebuah perasaan bahwa amalan-amalan mereka ketika sholat mengarah ke Baitul Maqdis itu kira-kira hukumnya bagaimana? Sekarang arahnya juga kiblat, jangan-jangan dulu itu amalannya batal semua. Nah, akhirnya kemudian Allah juga menurunkan jawaban untuk mereka di akhir ayatnya itu ya, hafizul Quran. Gimana? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram yang akhirnya adalah Allah tidak mensia-siakan amalan kalian. Nah itu karena dikarenakan jawaban bahwa kekhawatiran para sahabat radhiyallahu anhum akan sia-sianya amalan mereka ketika mereka dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, saking protesnya ini juga kemudian Allah Subhanahu wa taala istilahnya ibaratnya, nah kamu orang Yahudi mau ngapain? Mau arah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau memerintahkan menghadap kemana saja itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hari ini menghadap ke Baitul Maqdis, esok memerintahkan menghadap kepada Baitillahil Haram atau ke Ka'bah, itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada para malaikat dan kepada penduduk yang ada di dalam surga wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian tidak boleh kemudian kita mengatakan sesungguhnya makhluk yang paling bertauhid di muka bumi ini adalah iblis. Kenapa? Karena dialah satu-satunya makhluk yang kemudian tidak pernah sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi Adam dan para malaikat pernah sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sementara iblis itu bertauhid betul, disuruh sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis enggak, illa iblis. Nah ini walaupun di sana banyak yang kemudian menafsirkan itu bukan sujud sebagaimana sujud kita, tetapi sujud di situ adalah ihtiraman, bukan sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ala kulli hal konteksnya adalah sujud. Kalau kita ambil makna dohirnya adalah sujud. Walaupun itu ketika kita mengambil makna sujud dengan sebenarnya sujud itu, tetapi inti daripada hal tersebut adalah bukan pada sujudnya, tetapi pada ketaatan hamba atau makhluk kepada sang Khalik. Sebagaimana perintah ini, inti daripada yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan menghadap kepada timur, barat, selatan, utara, tetapi inti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya Allah kemudian menjelaskan walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama
tuwallu fatamma wajhuhu. Teringat ketika siapa? Sa'id ibnu Zubair ketika mau digantung ya, dipenggal atau digantung itu sama Hajjaj bin Yusuf ya. Sa'id ibnu Zubair seorang tabi'in yang sangat mulia sekali, dipenuhi dengan ketakwaan, bahkan saking dalamnya ilmu Sa'id ibnu Zubair ini ya, Imam Ahmad sampai mengatakan ma fi hadhihi dunya illa wa huwa muftakirun ila ilmi Sa'id bin Zubair. Tidak ada makhluk di dunia ini itu ya, ketika Hajjaj bin Yusuf ini dibunuh oleh ketika Sa'id bin Zubair ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Imam Ahmad mengatakan tidak ada seorang makhluk pun di muka bumi ini pasti dia membutuhkan ilmunya Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ibnu Zubair ini menghatamkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tafsir ya selama empat kali ya. Jadi pada saat itu dia a'lamun nas bit tafsir dari Ibnu Abbas, bukan dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, mengulang-ulang bacaan Al-Quran dan mengulang-ulang tafsirnya itu sampai 4 kali, sementara kita 1 kali membaca saja belum. Makanya ada perkataan ulama itu la yusamma talibul ilmi talibal ilmi illa ba'da hatmihi li tafsir Ibnu Katsir. Tidak dinamakan penuntut ilmu itu sebagai penuntut ilmu kecuali setelah hatam tafsir Ibnu Katsir itu alal aqal. Nah, kita baca aja dulu ya. Nah, Sa'id ibnu Zubair ini ketika ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf, kemudian ketika mau dipenggal itu ditanya oleh Hajjaj, apa permintaanmu terakhir? Kemudian permintaannya an usolli rakaatain. Saya tidak minta apa-apa, cuma minta 1 hal, 2 sholat 2 rakaat. Nah, ketika mau sholat 2 rakaat ya, ketika dia menghadap kiblat, maka Sa'id bin Zubair ini tersenyum gembira ya. Ketika itu Hajjaj artinya panas. Ketika panas, maka kemudian diarahkanlah wajah, dia dipenteng begini, kemudian diarahkanlah wajahnya menuju selain kiblat. Ketika menuju selain kiblat, dia kemudian membacakan ayat ini, fa aina ma tuwallu wujuhakum fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemudian setelah itu dihadapkan ke bumi, dia bacakan ayat lagi. Bacakan ayat apa ya? Minha khalaqnakum wa minha khalaqnakum wa minha nu'idukum tarotan ukhra, surat Tabayyun. Kemudian dihadapkan ke langit. Akhirnya kemana saja dia membacakan ayat yang berkaitan dengan arah tersebut. Akhirnya kemudian Hajjaj suruh untuk cepat-cepat memenggal saja, karena tidak kuat melihat senyuman Sa'id bin Zubair padahal mau dipenggal. Nah, setelah membunuh Sa'id bin Zubair ini, Hajjaj itu tidak pernah membunuh lagi. Gara-gara apa? Di dalam mimpinya selalu didatangi oleh Sa'id bin Zubair sampai meninggalnya dia kena penyakitan ketakutan dengan wajahnya Sa'id bin Zubair. Au tu'maru nabi sholati fis safar ala raqilah wa nahfiya, atau kalaupun kalian diperintahkan dalam sholat di dalam
safar, di atas kendaraan, wa nahwiya dan yang lainnya, fa innal qiblah haitsuma tawajjahal abdu au tashtabihu al qiblah, maka arah kiblat itu adalah arah yang dimana seorang hamba itu menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau semisal dengan kiblat. Fayataharra as-sholata ilaiha, maka pada awalnya harus berusaha berhati-hati di dalam sholat untuk mengarahkan wajahnya ke arah kiblat. Tsumma yatabayyana lahul khata', nah ketika jelas atau nampak baginya bahwa arah tersebut salah, au yakunu ma'dzuran, atau bisa jadi dia mendapatkan udzur disebabkan karena apa? Bisaubin, karena dia disalib, au maradin, atau sakit yang tidak bisa mengarah kepada kiblat, wa nahwi dzalik. Fahadhil umur, maka perkara-perkara ini imma ayyakunal abdu fiha ma'dzurun au ma'muran. Kondisinya adalah ada dua, baik hamba itu melaksanakan perintahnya atau dia mendapatkan udzur atau izin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menghadap kiblat. Wa bi kulli halin, ala kulli hal, fama istaqbala jihatan minal jihad kharijatan an mulki rabbih, maka tidak ada sesuatu apapun dari arah yang ada itu keluar dari kekuasaan dan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Semua arah, semua sudut itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim, maka disitulah kalian akan mendapati wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Maha luas apanya? Kenapa ditutup dengan wasi'un alim? Maha luas apanya? Maha luas rahmatnya. Maha luas apa? Maha luas karena telah bitausiikum hadal amr, telah memudahkan kalian atau melonggarkan bagi kalian perkara-perkara ini, yaitu berusaha untuk menghadap kiblat. Ini ada udzur, maka itu sebenarnya kalian sudah mengarah kepada kiblat atau mengarah kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga bisa kita ambil poin asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa al-umuru bi maqasidiha, bahwa persoalan-persoalan atau perintah-perintah itu yang paling utama adalah tujuan daripada perintah tersebut, hadaf ataupun ghoyah, maqasidus syariah. Kalau di dalam ilmu maqasidus syariah itu yang paling penting yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jikalau misalnya kayak perintah terhadap malaikat dan iblis tadi, sebenarnya yang diingini Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang diingini Allah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perkara ini, sampai di dalam perkara di dalam perkara yang betul-betul dohirnya syar'i. Ketika itu ada udzur, maka ya itu pun bisa ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena intinya bukan di situ, tetapi intinya adalah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan yang awalnya di Baitul Maqdis itu pun bisa dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan bahwa inti adalah ketaatan, bukan mengarahkan kepada kiblat, ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah.
Maka jangan sampai kita kemudian terperdaya dengan sebuah perantara yang perantara itu kemudian karena kita tidak bisa memandang jauh menghilangkan makosidnya. Yang kedua adalah bahwa jangan sampai kemudian keterlaluan juga menyembah makosid kemudian membatalkan perantara yang memang betul-betul syar'i. Kayak apa keterlaluannya? Ya keterlaluannya kayak orang-orang yang tidak bisa mikir itu. Apa namanya? Aqimis sholat lidzikri. Jadi tujuan daripada sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara al-umur bimaqasidiha, urusan itu adalah, perintah itu adalah demi untuk mencapai tujuannya. Ketika sholat itu sudah mencapai tujuan, yaitu selalu ingat kepada Allah, maka gugurlah kewajiban sholat. Makanya kemudian orang-orang liberal banyak yang tidak sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, diterjemahkan yakin di sini adalah sebuah keyakinan yang mantap di dalam hati, sehingga ketika sudah akidahnya kuat, keyakinannya kuat, tidak perlu lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat bahaya dalam minuman keras misalnya, ya. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari minum minuman keras adalah untuk apa namanya? Untuk hibdul akli, menjaga akal agar tidak rusak. Nah, misalnya kemudian ditemukan sekarang pabrik ya yang mampu membuat minuman keras, bahwa minuman keras ini semakin menyehatkan akal. Nah, kemudian melihat kalau umur bimaqasidiha, berarti sekarang minuman keras itu boleh. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia menghalalkan minuman keras tersebut karena perintahnya adalah demi untuk sebuah tujuan. Nah, ini juga tidak benar. Dan itu semuanya ilmunya ada pada ilmu di maqasidus syariah. Dan pelajarannya ada di pelajaran maqasidus syariah, ya. Baik. Fi hadhil ayat isbatul wajhi lillahi ta'ala, yaitu penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala alal wajhil laik bihi, yaitu sesuai dengan yang sesuai dengan kemuliaan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna lillahi wajhan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sebuah wajah la tushbihu al-wujuh, yang tidak menyerupai seluruh wajah-wajah makhluknya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kama ja'a fil Qur'an wa kama ja'a fis sunnah ala fahmi salafi as-sholih bi ghairi takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tahrifin, tanpa harus membatalkan wajah tersebut atau tanpa harus membagaimanakan, bertanya bagaimana ya wajah Allah, tidak boleh, atau tamtsilin, atau mentamsilkan, menyerupakan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling kayak wajahnya ini dan itu. Ini tidak boleh di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala tahrifin, atau tanpa tahrif
tahrif. Tahrif itu menyimpangkan sebuah lafaz dari, menyimpangkan makna dari lafaznya. Contoh misalnya adalah wajah diartikan dengan kemuliaan, tangan kemudian diartikan dengan kekuatan, kemudian apalagi penglihatan Allah diartikan dengan mata Allah diartikan dengan pengawasan dan maha taunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperkenankan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada asma dan sifat lafdzan wa ma'nan, secara lafaz dan maknanya seperti itu, ala ma yahtawihi al-lugha al-arabiyyah, sesuai dengan yang dikandung oleh bahasa Arab. Seluruh tahrif, seluruh pemindahan dari makna, ya, dari lafaz dan maknanya ke makna yang lain, maka wajib yang pertama adalah bahwa itu ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ala fahmi salafis soleh, atau yang ketiga adalah harus yang dikandung oleh asli daripada makna bahasa Arab. Kalau tidak, maka hal tersebut masuk di dalam kalimat tahrif atau penyimpangan maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah takyif, tamsil, tahrif dan taklil, taktil, pembatalan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di ini kelihatannya sampai menyinggung kemudian isbatu al-wajh lillah di sini kan mungkin karena juga saking kerasnya fitnah kaum muslimin di dalam perkara al-asma dan sifat ini, ya, sampai hari ini pun masih selalu memanas di dalam perkara hal tersebut. Wa anna lillahi wajhan la tastabihul wujuh wa ta'ala wasi'ul fadli wasifati adimiha. Saya aslinya sudah beli kacamata, cuman lali derek mumet. Alimun alimun bisaroirikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan rahasia-rahasia kalian, wa niyatikum, dan niat-niat kalian. Famin si'atihi wa ilmihi, di antara maha luasnya Allah Subhanahu wa taala dan maha mengetahuinya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wasa'a lakumul amro, maka Allah meluaskan untuk kalian terhadap perkara tersebut. Wa kubila minkumul ma'mur, dan diterima, Allah menerima dari kalian terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Falillahil hamdu wasyukru, maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji-pujian dan segala syukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam perkara ibadah tersebut diantaranya adalah melarang menghadapkan arah ke wajah Allah atau ke arah kiblat. Itu pun kalau ada kendala Allah Subhanahu wa taala itu memberikan udzur ataupun toleransi, karena Allah wasi'un alim. Allah itu maha luas toleransinya, maha luas izinnya, dan mengetahui kejujuran hati kalian jikalau kalian memang tidak bisa. Nah, itu perintahnya Allah penuh dengan toleransi. Yang perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu pun sebenarnya yang kalau kalian nggak bisa ditoleransi, kalau kalian bisa pun semua perintahnya itu mengarah kepada kebaikan untuk kalian. Maka kemudian di sini ditutup oleh Syekh walillahil hamdu wasyukru. Maka segala puji bagi Allah dan segala syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu taqaddawu waladatan, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Subhanahu maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ard. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang ada di langit-langit dan bumi. Kullul lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard, sang pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, dia akan mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan jadilah. Wa qalu al yahud wan nasara wal musyrikun wa kullu man qala dzalik, dan seluruh orang yang mengatakan seperti perkataan tersebut, ittakhadallahu waladan, Allah mengambil atau menjadikan baginya seorang anak, sebagaimana firman Allah, wa qalatil yahudu uzairu ibnu wa qalatin nasaral masihu ibnu wa. Uzair dikatakan oleh orang Yahudi sebagai anaknya Allah, dan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah, dan orang musyrik mengatakan malaikat adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti mereka yang mengatakan fanasabuhi ilma la yaliqu bijalahi, mereka menisbahkan, menyandarkan kepada apa yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u kullal isaah, dan mereka telah berbuat jelek dengan kejelekan yang begitu sangat. Wa dzalamu anfusahum, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum. Dan Allah Subhanahu wa taala sabar ala dzalika minhum, terhadap hal tersebut dari yang mereka lakukan. Ini kesimpulan yang sangat sangat luar biasa sekali dikatakan di sini, wallahu sabirun ala dzalika minhum. Fa qad haluma alaihim, Allah telah berbuat hilm, ya, lemah lembut kepada mereka. Wa afahum, dan memaafkan mereka. Di samping memaafkan, wa razaqahum, masih memberikan rizki kepada mereka, ma'atanab usihim iyahu, walaupun mereka ya mengurangi daripada kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikun. Allah maha suci, Allah maha bersih dan maha suci dari setiap apa yang orang-orang
musyrik sifatkan Allah dengannya, dan orang-orang zalim yang mereka mensifatkan Allah dengannya mimma la yaliqu bijalalihi, dengan sesuatu apa yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasubhana man lahul kamalil mutlaq, maka maha suci bagi siapa yang memiliki kesempurnaan yang mutlak min jami'il wujud, dari seluruh arah, alladzi la ya'tarihi, yang tidak terkena naqsun biwajhin minal wujud, dari berbagai arah. Saya menjelaskan bahwa ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sifat-sifat manusia yang rendah, begitu kemudian Allah dinisbahkan bahwa Allah itu memiliki anak, dan anaknya adalah seorang manusia biasa. Nah, itu kan sebuah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sekali, yang seharusnya mereka betul-betul mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya kalau antum semua menjadi seorang raja dengan kedudukan dan kekuasaan yang sangat luar biasa sekali, kemudian ada salah satu rakyat atau sekelompok rakyat di antara rakyat-rakyat kalian kemudian mensifati kalian dengan sebuah sifat yang sifat tersebut betul-betul mengurangi kewibawaan dan menjatuhkan eksistensi kebesaran antum, maka tentu antum akan mengutus pasukan untuk melenyapkan. Tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan punya anak. Anak siapa saja? Anak yang mereka anggap itu orang suci. Orang Yahudi menganggap Uzair anaknya Allah. Nanti muncul lagi kelompok Nasrani menganggap Isa anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang-orang musyrik yang percaya kepada malaikat itu suci, gak punya dosa. Mereka ini banatullah, anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan itu Allah itu masih sabar. Allah masih memaafkan mereka, Allah masih memberikan rizki kepada mereka. Luar biasa. Dan semakin dekat kita dengan Allah, maka sifat kita pun akan tercelupkan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi sibghah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Nah, di antara celupan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya, semakin hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat-sifatnya akan ya tercelupkan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya heran terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Walid As-Sa'idan itu. Beliau mengatakan bahwa al-huznu, sifat sedih, itu adalah sebuah sifat yang murni jelek. Sifat yang murni di dalamnya merupakan sebuah kekurangan. Jadi semakin banyak dari kita, baik laki-laki maupun perempuan, banyak sedihnya, maka semakin jelek pula dia. Berbeda dengan marah. Kalau marah itu kemudian dia bisa berpotensi marahnya itu karena kebaikan, sebagaimana marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman kekuatan Allah untuk menghukum hamba-hamba yang berdosa atau hamba-hamba yang membuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sifat sedih itu semuanya adalah
adalah lemah. Beliau mengatakan semakin hamba itu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah maka semakin dia akan mensirnakan atau alal akal membuang ya, berusaha membuang daripada sifat tersebut. Makanya di sini di antara faidah daripada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innalillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, dan 99 nama itu ya, setiap nama mesti itu di dalamnya ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya man hafidhoha wa amila biha, yaitu orang yang menghafal dan mengamalkannya. Diantaranya adalah ya dia semakin dekat dan tercelupkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian bagi orang mukmin misalnya, orang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah lebih mencintai orang mukmin yang lebih kuat daripada orang mukmin yang lemah. Manusia juga sama. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih memberikan manfaat bagi alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Tiada yang paling dermawan kecuali Allah Subhanahu wa taala terhadap semesta alam ini. Maka Allah jadikan orang yang paling mulia adalah orang yang paling dermawan. Sampai Allah sifati Rasulnya adalah Nabi yang kalau berinfak itu bagaikan karihil mursalah. Atau Uyainah ibnu Hisan itu sampai mengatakan ayun fiku ma la yakshal faqro, yaitu infak sing gak wedi kiri, ketoke hartane dinakno kabeh dan dia tidak takut jadi miskin. Nah, begitulah seorang hamba yang dirinya tercelupkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun buka nggak ketemu. Taib. Saya teruskan sedikit ya. Sudah waktunya itu. Taib, ada tambahan dari yang lain? Silakan Ustaz Khatib, mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit tambahan Ustaz mengenai tentang arah tadi, yaitu masyriq wal maghrib. Jackson. Ayo. Alma. Nah, ada arah masyriq wal maghrib, namun tidak ada kata al-janub wa syamal. Kenapa? Karena asyartu wal ghurbu atau masyriq wal maghrib ini pasti akan dikaitkan dengan matahari. Tidak ada syuruqul qamar atau ghurubul qamar, tapi akan dikaitkan dengan asyams. Karena matahari ini beredar dari arah timur ke arah barat, dimanapun kita berada. Kalau kita di Amerika, di Maroko,
kalau kita mendapati bahwasanya matahari ini mulai tenggelam, pasti kanan kita adalah utara. Itu pasti. Kalau kita mendapati matahari ke arah tenggelam, kanan kita ini pasti utara, kiri kita pasti selatan. Dan itu ilmu navigasi kan? Kekuasaan Allah tentang peredaran matahari ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian pendapat berdalih dengan ini, dengan ayat yang lain di surat Yasin, wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tajri, bahwasanya matahari ini bergerak. Kita melihat dengan mata kita, yang bergerak adalah matahari dari timur ke barat. Selalu seperti itu. Nanti di akhir hari kiamat, maka matahari pun yang ditahan oleh Allah. Ketika Yusha bin Nun melawan kaum Jabari, yang ditahan adalah matahari. Artinya bumi ini tetap diam dan matahari ini nilai yang bergerak. Maka ini sebagian ulama pendapat bahwasanya yang bergerak adalah matahari, bumi diam. Namun di era 87 atau sekitar tahun berapa itu ada teori bahwasanya matahari itu yang bergerak, hingga kita waktu SD melihat peta muter-muter sini, apa ini mataharinya diam. Tidak tajri. Tajri itu berpindah dari satu ke yang lain. Itu tajri. Dan dikatakan mustaqor, mustaqir itu adalah tempat kembali lintasan. Artinya matahari ini menjadi tanda untuk peredarannya itu dari masyriq wal maghrib. Dan kita tidak menjumpai bulan, karena bulan bisa terbit dari barat ketika tanggal 1, 2, 3, 4. Ketika tanggal 15 kita akan menjumpai bulan bisa di sana. Itu subhanallah, karena matahari ini khusus pasti arahnya mustaqor, ini lintasannya tetap ya. Dan kalau kita dimanapun berada sebagai ilmu navigasi, kalau kita menjabati matahari, kalau kita yang biasanya bingung ya Ustaz ya, ke kota yang lain, ke misalkan ke Bojonegoro aja, nggak tahu selatan, utara, barat, timur. Nah ini kalau kita mendapati mataharinya ini di arah tenggelam ini, pasti kanan kita utara. Dan itu berlaku dimanapun kita berada, nggak hanya di Indonesia, di Amerika, dimanapun kita berada. Itu tentang masyriq wal maghrib. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang apa yang tadi yang selanjutnya tadi? Astagfirullah. Waqalu takhadallahu walada. Dan di Desember ini Ustaz, di Desember ini adalah puncak-puncaknya kesyirikan di muka bumi. Yang pertama, tanggal 25 Desember akan diklaim bahwasanya kelahiran Jesus Christ atau Isa Al-Masih. Dan itu adalah perkataan yang paling dibenci oleh Allah. Takatus samawatu yatafattarna. Ya, apa itu? Dengan perkataan Allah, memiliki anak itu bagaikan runtuhnya langit dan bumi. Itu lebih ringan. Dan 25 Desember ini adalah pengakuan daripada Nasara, Isa Al-Masih lahir pada tanggal 25 Desember. Namun Al-Quran membantah ketika Ibunda Maryam ini melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Di situ ada rutoban. Rutob ini adalah kurma yang setengah matang, kemampu. Dan ini didapatkan di negeri Arab. Itu pasti di bulan Juli, Agustus, musim panas. Nggak mungkin Desember. Dan itu di Bethlehem kata orang-orang Nasrani di daerah Palestina. Di samping ada Bethlehem, Baitul Maqdis, dan Baitul Lahmi sebenarnya itu, yaitu rumah daging. Bahasanya gitu. Bethlehem. Nah ada Ariko dan lain sebagainya. Nah ini 25 Desember. Setelah itu akan ada perayaan tahun barunya orang-orang campur. Satu Majusi, mereka akan merayakan dengan kembang apinya, api-api yang dibakar.
kemudian mereka akan orang-orang Yahudi meniupkan trompetnya dengan trompet-trompet mereka, ini campur di Desember dan pasti banyak bencana di bulan-bulan itu. Nah ini dan apalagi ditambah huru hara akhir zaman sekarang, terbebasnya apa ini Damaskus dan lain sebagainya, ini bertanda luar biasa. Maka kita jangan sampai mengikuti syiar-syiar mereka. Melenceng ya melenceng, tapi jangan sampai kayak melenceng tahun baruan. Ini kan sudah mindset bahwasanya tahun baru itu tepat dan lain sebagainya. Ada lagi anak muda dan lain sebagainya, ini menyalakan kembang api dan lain sebagainya. Subhanallah, Maha Suci Allah dari semua itu. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan katsiran atas tambahannya, luar biasa sekali ya. Yang juga ingin mendalami ya tentang tadi yang diterangkan Ustaz Khatib, peredaran matahari dan mukjizat Al-Quran, itu bisa melihat video-videonya Syekh Kahil Abdul Daim. Itu membahas matahari itu sampai kenapa kalimat yang dipakai Allah itu tajri. Nah itu ditemukan itu, jadi tajri itu jalannya itu bergelombang, bergelombang ini. Nah 2 tahun yang lalu itu di teropong matahari ditemukan ketika tajrinya itu memang bergelombang sampai sedemikian rupa. Al-Quran membahas, memilih kata-kata tajri itu bagaimana, kemudian berjalannya bumi dan sekelilingnya matahari, bulan dan yang lainnya itu bagaimana berjalan, semuanya tajri mustaqarrillah itu. Begitu juga ketika memakai bahasa gelombang laut dan terbangnya burung-burung, yang itu semua tajri itu disamakan di situ, pemilihan kata Allah Subhanahu wa taala untuk mukjizat tersebut. Ya, subhanallah, kalau melihat Syekh, keterangan daripada Syekh Kahil Abdul Daim ini menambah iman, karena masalah dikocai, semua ayat itu dikocai, termasuk diantaranya adalah inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Itu sampai berapa titiknya, berapa hurufnya, nanti ketemu dengan 10 Dzulhijjah, kemudian Yaumun Nahar itu hari ke-10 dengan titik dan hurufnya bagaimana, itu tepat persis hitungan Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti itu. Memang beliau pakar mukjizatul arqam, ya, mukjizat angka-angka di dalam Al-Quran itu, angka-angka, baik angka huruf, angka titik, angka ayat, kenapa ditaruh. Dalam membahas surat Maryam juga sama. Dalam membahas adzan sama iqomah, kenapa adzan itu hurufnya terdiri dari ini, terus berapa hurufnya, kemudian dengan sholat, jumlah sholat itu berapa, tepat semua. Pokoknya kita nggak bisa mengatakan kecuali Masya Allah, Subhanallah, luar biasa sekali. Nah itu menambah keimanan. Namanya Syekh Kahil Abdul Daim, silakan dicari di YouTube-nya. Kemudian juga tadi peringatan bagi kita, jangan sampai kemudian hari-hari yang dimana sebenarnya penuh dengan kesyirikan, yang dimana Allah murka hal tersebut, kita sampai kemudian ikut-ikutan terhadap hal tersebut. Lebih baik kita fokus, lebih bergembira bukan pada tanggal ini, tapi bergembira dengan kemenangan kaum muslimin yang insya Allah habis sisa nanti dirayakan oleh Ustaz Nanang dengan asem-asem itu apa nanti? Kambing ali manfa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pulang dulu, dirasakan gulinya atau asem-asemnya dengan penuh syukur sama doa, agar supaya ya ikhwan-ikhwan kita di sana itu, ya sesungguhnya saya katakan bahwa
inti daripada detik-detik jihad yang sebenarnya itu di marhalah ini, yaitu marhalah di mana ketika setelah menang ini dalam penataan sebuah sebuah hasil daripada kemenangan ini yang itu hampir sejak dulu jarang dimampui oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ini diajak perang itu masya Allah, pengen mati syahid, masya Allah luar biasa. Setelah menang, nah ini yang jarang kemudian memanfaatkan. Ini proses yang paling yang paling menentukan. Makanya kemudian saya lihat kalimatnya itu